apa yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Mahmud dan Habib Hamid bin Zaid Al-Atas padanya waktu dan jawab kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Habib, Habib doain panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa, husnul khatimah, dan mudah-mudahan udah divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib bersyukur karena yang menerbitkan matahari siapa? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang nurunin hujan yang menciptakan kita semuanya Allah. Wajib mengatakan alhamdulillah. Setelah Allah menciptakan segala-galanya untuk manusia, maka Allah utus yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan semuanya, halal dan haram, yang mengenalkan kita kepada Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa yang mengenalin kita? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mudah-mudahan insyaallah kita bersyukur, kita berselawat. Ini wasilah kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu saya terbatas sampai jam 9, belum masuk musola udah diamplopin. Bukan, ini bakal yatim piatu. Baca kitab Nasihat Diniyah terlebih dahulu, karena pembahasan kita kitab Nasihat Diniyah, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita ambil keberkahannya, insya Allah membawa hidup kita semakin bahagia dunia wal akhirah. Amin. Masih tentang pembahasan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa nafa'na fid din wa dunya wal akhirah. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, mereka akan ditempatkan jannah. Apa jannah? Surga. Naim, nikmat. Jadi jannatin na'im, nikmat-nikmat yang luar biasa. Pikiran kita kan surga nanti ada sungai, sungainya mengalir, sungai susu, sungai es. Kok sungai es? Sungai teh, sungai madu, terus lagi sungai arak. Artinya arak ini minuman. Kalau di dunia bikin kita mabok, celeng, tapi kalau di sana tidak. Nanti ada sungai, ada danau, namanya Al-Kautsar. Inna a'tayna Al-Kautsar. Kautsar ini telaga. Jadi nanti ketika Anda masuk ke dalam surga, Nabi nunggu di depan pintu telaga tersebut, hadirin. Shallallahu alaihi Muhammad. Itu telaga Al-Kautsar. Kalau istilah kita air terjun deh, ya. Apa telaga apa sih? Waduh, danau. Tenang gitu, enak, nikmat. Itu nanti Nabi yang ngasih minum antum.
tahun Anda nggak bakal kehausan hadirin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti bisa minum dari telaga Al-Kautsar, dari tangan yang mulia yaitu tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita jadi orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Nanti orang-orang yang bertakwa itu dia dikasih surga, dan di dalam surga ada sungai-sungai hadirin. Yes, ada sungai anggur, tadi sungai susu, madu, arak. Hah? Keciprat. Oh, Sprite. Sprite yang minuman. Oh, Sprite. Ya kita nggak tahu, karena surga itu wala ainun ra'at. Mata nggak pernah melihat. Kita kan yang tahu surga nikmat, indah, ini dan sebagainya. Ya kita nggak tahu. Karena surga itu kata Nabi wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga. Ya kan kalau kita bilang surga tempatnya enak. Di dunia itu ada surga, namanya majlis ilmu dan majlis zikir. Nah, orang yang hadir merasa hatinya tentram, senang. Dia pastel tuh. Pastel tuh. Surga lah. Diberikan manfaat tempat yang disenangi. Jadi Anda nanti tuh bebas di surga. Iya, bidadari cantik-cantik. Istri kita di mana, Beb? Oh, kalau istri soleha, nanti nemenin Anda ketua bidadari, Beb. Ya. Ayam, sini ayam. Ayam, ya Allah, bidadariku. Di dunia nyenengin suami terus, akhirnya dapat surga. Nanti bidadari kita itu istri kita. Nah, kalau saja satu tetes telaga Al-Kautsar yang diberikan melalui tangannya Rasulullah bisa membuat kita tidak kehausan 1000 tahun, bagaimana bentuk manusia bidadari satu orang? Ratusan tahun kita tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan semua masuk surga, amin. Orang yang bertakwa disiapin surga, ada sungai-sungai yang mengalir, terus dia ditempatkan di tempat fiwaq adisidatin, tempat yang disenanginya. Mau ke sono bebas. Bebas. Di surga nggak ada waktu, nggak ada hari. Kagak ada. Udah. Kagak ada bau. Bau kagak ada. Namanya surga, masa ada bau? Tuh, topi panjang banget ya. Enggak, Anda kira diam. Kok dia bergerak-bergerak? Lu tadi mau kabur. Jadi Allah tempatkan indah malikin muqtadir, di tempat kerajaan yang indah. Tempat duduk Anda terbuat dari permata, dari mutiara. Jadi kita duduk aja kayu jati, udah enak. Tempat tidur Anda terbuat dari mutiara-mutiara, permata-permata yang indah. Anda duduk aja, tenggelam ke pantat. Iya, spring bed sekarang kan enak-enak tuh. Jangan yang beli banyak kawat itu. Baru tiduran udah trek-trek. Bangun badan pada sakit. Iya, mendingan pakai kapok. Lanjut. Wa min dzalikal karamah fi dunya wal akhirah. Maka orang yang bertakwa di dunia dia akan mulia dan di akhirat akan mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan, sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah gak lihat warna kulit Anda.
Allah nggak lihat keturunan Anda. Allah nggak lihat bentuk Anda mau kayak apapun, tidak dilihat oleh Allah. Allah melihat bagaimana ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa keturunan Nabi nggak sholat? Buat apa keturunan Nabi berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru kalau dia keturunan Nabi, dia bertakwa kepada Allah, pahalanya lebih besar. Enggak, Anda mau anak kiai, Anda mau anak ustaz, Anda mau anak habib, kalau dia nggak bertakwa, tidak akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia anak kiai, dia anak ustaz, dia anak habib, dia bertakwa, dia beriman, oh kedudukannya lebih tinggi. Jadi hati-hati, Anda jangan putus asa. Anda semakin bertakwa kepada Allah, maka Anda akan mulia di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, 2 menit lagi. Besok kita puasa hadirin. Besok 10 Muharram. Sunnah kita berpuasa. Jadi kita ada puasa bulan suci Ramadan, betul ya? Selama sebulan penuh. Jadi sebelum ada perintah puasa Ramadan sebulan penuh, itu puasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah puasa Asyura di bulan Muharram. Jadi perintah puasa yang pertama wajib pada waktu itu adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram, itu wajib. Sehari doang sebelum ada perintah puasa Ramadan. Bagaimana kejadiannya? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi jalan, habis lagi jalan melihat sekelompok orang Yahudi. Kata Nabi, ya sahabatku Sayyidina Umar, itu orang-orang lagi pada ngapain? Coba ditanya orang-orang Yahudi nih. Nah, kenapa Anda hari ini puasa tanggal 10 Muharram? Apa kata orang-orang Yahudi? Kita berpuasa karena Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Jadi kita semua bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Kalau zaman dulu bersyukurnya berpuasa. Akhirnya lapor ke sahabat Nabi Sayyidina Umar, ya Rasul, itu orang-orang Yahudi pada puasa mensyukuri karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Langsung Nabi katakan apa? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih berhak mensyukuri nikmat yang ada Nabi Musa ketimbang orang Yahudi. Hari ini aku perintahkan kamu berpuasa semuanya, hukumnya wajib. Itu sebelum ada perintah Ramadan. Ada perintah Ramadan, baru kata Nabi tanggal 10 Muharram hukum puasa sunnah. Nah, maka setelah kewajiban puasa sebulan, setelah itu ada puasa yang mulia namanya puasa tanggal 10 Muharram. Apa keutamaan puasa besok 10 Muharram? Akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Dari mana kita bisa didiskon? Jangankan 1 tahun kita didiskon, 1 hari aja kita diampuni dosa kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ada amalan sunnah yang paling mulia berbentuk sholat, yaitu sholat tahajud. Jadi habis sholat 5 waktu itu tahajud. Makanya kalau ada orang besok dia gak berpuasa, rugi dia. Ya, karena sholat 5 waktu wajib. Setelah wajib ini ada perintah sholat lagi. Setelah wajib ini yang paling mulia yaitu sholat tahajud. Ada bulan Ramadan, hukumnya wajib, itu nggak boleh tinggalkan. Nah, setelah bulan Ramadan ada puasa sunnah
Muharram, Asyura itu salah satu istilah, namanya Asyura ke-10 di bulan Muharram. Banyak keutamaannya, di dalamnya Allah banyak memberikan pertolongan kepada Nabi dan orang terdahulu di hari Asyura. Di antaranya Allah menciptakan Nabi Adam di surga dan menerima taubatnya pada tanggal 10. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan selama 3 bulan. Ikan apa namanya? Ikan paus. Diselamatkan yaitu Nabi Ibrahim. Lahirnya Nabi Ibrahim tanggal 10, terus Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Diselamatkan tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian lagi. Tanggal 10 Muharram juga Sayyidina Al-Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan syahid, dibunuh oleh orang kafir. Tanggal 10 Muharram dinamakan Asyura. Sekian dari Habib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Habib, apa saja yang harus saya kerjakan besok? Yang pertama, puasa. Baca niatnya bareng-bareng sama saya. Walaupun besok Anda gak puasa, yang penting Anda udah punya niat untuk melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma Asyura fi syahril Muharram sunnatan lillahi ta'ala. Saya sengaja berpuasa tanggal 10 bulan Muharram sunnah karena Allah Ta'ala. Anda udah dapat 50% nih kebaikan. Tahu-tahu besok kesiangan. Udah kesiangan, bangunnya jam 10. Oh, misalnya Anda bangun tahu-tahu makan nasi uduk. Enggak sahur. Kesiangan tapi makan nasi uduk. Makan. Habis makan selesai. Alhamdulillah kenyang. Ya Allah. Saya pengen puasa, semalam udah niat lanjutin puasa. Itu Anda lupa tadi. Cuma jangan dilupa-lupain. Lu gak puasa, ya Allah lupa mak. Tambah lagi. Tambah lagi. Ya, gitu. Puasa. Yang kedua, banyakin sedekah. Apa aja? Buah-buahan, air dan sebagainya. Yang ketiga, dianjurkan kita untuk melebihi jajanan atau uang kepada istri kita. Bu, ini catat bu, baik-baik bu. Ingetin bang, besok 10 Muharram. Kata Habib sunnah nambahin jajanan. Yang biasa kita kasih setiap hari 2 juta, jadi 4 juta. Ada yang ngasih segitu bu? Enggak. Enggak ada. Gua aja kagak. Cuman kalau sekali ngasih gede. Iya. Kasih kecil kagak mau. Yang keempat, tolong santuni anak yatim. Iya tuh. Beb, saya nggak bisa bantu Beb. Ya udah, di daerah Anda ada santunan nggak? Ada, hadir aja. Hadir, Anda lihat, Anda doain. Ya, kalau Anda ketemu anak yatim piatu, elus kepalanya. Gitu, jangan dicitak jangan. Tok anak yatim piatu. Ya, nggak boleh, dielus aja. Kata Nabi, ya Rasul, hati saya keras, hati saya banyak, prasangka jelek sama orang, keras banget, pengennya malah aja ya Rasul. Sini, cari anak yatim piatu, elus kepalanya. Artinya elus di sini, bantu dia, kasih. Kalau sekarang amplop ya, kasih dalamnya nggak usah banyak-banyak, 1 juta. Ya Pak RW ya, kasih Pak RW. Dari uang kas nggak apa-apa. Tapi dari warga kita. Ya, udah apa yang bisa Anda lakukan untuk anak yatim piatu? Beb, saya
nggak punya apa-apa, tapi saya bisa baca Quran, Beb. Saya pengen panggil 10 anak yatim piatu, saya pengen ajarin Iqra. Nggak apa-apa. Atau senangin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Ibu udah nikah belum, Ibu? Modus. Mau nggak apa-apa kalau jodoh. Kalau mau syukur, kalau enggak terserah dia. Ya, jadi 4 tuh. Yang pertama, Anda puasa. Ini pahalanya paling tinggi besok. Terus yang kedua, Anda sedekah, banyakin sedekah. Yang ketiga, Anda lebihkan belanja istri kita di rumah, bahagiakan dia. Alhamdulillah, ya Allah, saya bersyukur kepada Allah. Mau nggak bisa dimasuki kecuali sama orang yang udah vaksin. Saya bersyukur kepada Allah. Iya, bahkan istri udah naik ke mall, dan bikin mall. Iya, udah lama banget di mall, gue capek di mobil. Alhamdulillah, semoga vaksin berlanjut. Ya, yang keempat, apa yang keempat? Yatim. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nanti talqin dengan guru kita Ustaz Ahmad Baijuri. Kita minta sama Allah orang-orang tua kita, Bapak RW, Bapak RT, semua tokoh masyarakat yang hadir, ya, yang bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, kita bersyukur kepada Allah malam ini. Ya, insya Allah malam yang membahagiakan untuk kita semuanya. Kita minta sama Allah yang yatim piatu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang yatim piatu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kasih sayang ya Allah dan dijaga pergaulannya dan mudah-mudahan dibahagiakan, disenangkan hidupnya ya Allah. Bijahi nabiyina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya berterima kasih kepada Bapak Haji Sulis yang telah menyumbang untuk yatim piatu acara saya hari Sabtu malam Minggu. Sekitar ada 100 anak yatim piatu. Ya, di sini juga mungkin Ustaz Baijuri mengadakan santunan juga. Ya, mudah-mudahan insya Allah yang memberikan peduli banyak atau sedikit doa dan sebagainya, apa yang bisa kita lakukan mudah-mudahan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya minta maaf apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang tadi kita janjikan, kita tafa'ulan kepada biasa ini amalia keluarga Rasulullah SAW. Jadi yang tadi kita jelasin, kita minum air putih, cuman niati minum yang zam-zam sebagaimana diriwayatkan oleh Rubabah, istri daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Dia intinya kita buka, kita niatin supaya di malam 10 Muharram ini Allah Subhanahu Wa Taala sehatin badan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga lingkungan kita dari apa yang kita dapetin. Mudah-mudahan dengan kita minum air putih ini segala niat dan hajat kita dijawab Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sabda Nabi, ma'u zamzam lima syuribala. Air zam-zam tergantung minumnya, niat apa, niat pengen kaya dikasih, niat pengen alim dikasih, niat pengen sehat dikasih. Insya Allah faulan, mudah-mudahan ini air bernilai seperti air zam-zam dan apa yang kita minum ini menjadi ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mati sunnah juga ini malam, niatin supaya kita selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, niat yang baik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'u zamzam, ya ma'u zamzam, yukri'uka salam. Ya ma'u ma'u zamzam, yukri'uka salam. Ya ma'u ma'u zamzam,
assalam. Mari kita minum masing-masing. Dijaga bismillahirrahmanirrahim, tegak, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, tegak, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah atau menjadi wasilah buat kita semua yang kita sukses. Begitu kita baca Fatihah lagi sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan almarhum Bapak Dr. Azam Allah mengampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya untuk menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ananda Mustafa Ahmad Allah jadikan orang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk semuanya, yang diakikah akhirnya Faza Sidqiyah, mudah-mudahan Allah jadikan solehah dan diterima akikah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dzikri wal hidayah wal mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ma'bud wa nabiyyu min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. تفارقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.